bahwa peluang untuk berdirinya khilafah Islamiyah terlebih dahulu ada sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Jadi kita lihat perebutan kekuasaan sebenarnya sudah ditabuh genderangnya, ya. Genderang perebutan kekuasaan sudah mulai nyata dan menjadi berita dunia saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masih ingat cerita saya tentang masalah Imam Al-Mahdi, bahwa kemunculannya nanti di tengah-tengah perebutan kekuasaan, dan saat itu Arab Saudi, Mekah, Madinah berganti-ganti dalam satu tahun yang sama digoncang oleh gempa-gempa. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wa zalazil, kata Rasulullah. Kemunculan Al-Mahdi nanti adalah ketika perselisihan begitu hebat bagi penguasa Mekah Madinah, artinya bagi kekuasaan Arab Saudi, wa zalazil, dan tahun-tahun gempa. Untuk saya ingatkan kembali, menyegarkan memori Bapak Ibu semua, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dibenarkan dan diyakini sama oleh seluruh sahabat. Gempa tidaklah terjadi di suatu negeri, di suatu negara, melainkan negeri-negara itu sudah terang-terangan dalam melakukan maksiat. Baik, apa yang menjadikan asbab timbulnya gempa? Lengkap, tinggal datang saja lagi gempanya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nah berkaitan dengan Imam Mahdi, dia akan muncul di tahun-tahun perselisihan dan terjadinya gempa-gempa. Maka sebelumnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab beliau yang mengutip tentang masalah kedatangan Al-Mahdi menuliskan hadis Sahih Bukhari Muslim tentang kemunculan Al-Mahdi, bahwa peluang untuk berdirinya khilafah Islamiyah terlebih dahulu ada sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi. Jadi peluang hadir dan muncul terlebih dahulu khilafah Islamiyah, namun belum dengan ala minhajin nubuwah, tapi sudah berbentuk khilafah Islamiyah, bukan ISIS ya, bukan, karena masih dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun belum ala minhajin nubuwah. Nanti ala minhajin nubuwahnya langsung Al-Mahdi yang pegang. Nah, menjelang itu ada urut-urutan hadis yang diceritakan Nabi tentang berdirinya khilafah Islamiyah, yaitu di Palestina, kata Rasulullah. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, engkau harus hijrah nanti ke Palestina di akhir zaman, bila engkau dengar khilafah Islamiyah nanti dikumandangkan berdiri di Palestina. Sementara pernyataan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, engkau akan dengar nanti Masjidil Aqsa nanti di akhir zaman dibebaskan kembali oleh hamba-hamba Allah yang terbaik." Kemudian setelah pembebasan Masjidil Aqsa, maka diumumkanlah khilafah Islamiyah di Palestina. Apabila kalian mendengarkan khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, ketahuilah, kata Rasulullah, negeri yang teraman dan terkuat saat itu adalah Palestina, sementara kondisi Madinah Al-Munawwarah sedang kacau-kacau dan chaosnya. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah, Mekah, kalau Madinah kacau, Mekah pasti lebih kacau lagi. Bila Mekah Madinah saja kacau, maka sudah dipastikan Arab Saudi kacau. Kalau Arab Saudi sebagai kepala Timur Tengah saja kacau, maka jangan diragukan lagi kekacauan yang terjadi di seluruh Timur Tengah. Kalau Timur Tengah saja sudah seperti itu, maka bagaimana lanjutan dengan seluruh negara yang ada di dunia? Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang bagi kita semua yang ada dan menyaksikan perkembangan yang ada di Timur Tengah, simaklah berikut ini, bahwa kondisi Masjidil Aqsa dijajah adalah lanjutan sebenarnya daripada pembebasan. Pembebasan Masjidil Aqsa, diumumkannya khilafah Islamiyah, tentu terlebih dahulu kalimat pembebasan Masjidil Aqsa secara badahi langsung kita pahami Masjidil Aqsa dijajah kembali, kan begitu kan? Nah, penjajahan Masjidil Aqsa ini alhamdulillah si Donald Trump lah yang melakukannya. Betul tidak? Donald Trump lah yang mencaplok Yerusalem
dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis kita adanya di Yerusalem. Berarti Yerusalem oleh Donald Trump dirampok, dirampas dan diserahkan kepada sang penjajah yakni Israel buat dijadikan sebagai ibu kotanya. Maka sejak itu, walaupun 123 negara marah-marah tidak menerima perlakuan dan sikap arogannya Amerika Serikat, sebodoh amat kata Donald Trump yang memang kelihatan bodoh. Walaupun Erdogan memberikan ultimatum dan ancaman yang keras, sebodoh amat. Dan beberapa negara sudah mulai membuka cabang-cabang, membuka kedutaan besar mereka di Yerusalem hari ini. Nah, sejak itu sampai hari ini Masjidil Aqsa statusnya terjajah kembali. Kalau terjajah berarti ada pembebasan. Nah, ini hadis Nabi. Nanti di akhir zaman Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terbaik. Perlu diingat hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Juga dari Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada Syam. Syam itu puncaknya adalah Palestina. Sayap kanan Syam adalah Palestina, sayap kiri Syam adalah Suriah. Lalu bagian bodi pelengkap adalah Lebanon yang Yordania. Apa sabda Rasulullah? Allah berfirman, hai Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Di akhir zaman akan aku masukkan ke dalam engkau hamba-hambaku yang terbaik dari seluruh muka bumi. Dan aku keluarkan dari engkau hamba-hamba yang buruk, hamba-hamba yang jelek, hamba-hamba yang jahat dari dalam perut bumi engkau. Jadi nanti dari Syam akan keluar orang-orang yang tidak baik. Sementara akan masuk ke dalam Syam orang-orang yang terbaik. Nah, jika mendengarkan hadis ini, maka kata Rasulullah nanti di akhir zaman Al-Aqsa akan dibebaskan, orang-orang terbaik di bumi akan hijrah ke Palestina. Saya tidak tahu di antara kita yang hadir di masjid ini, apakah ada yang menurut Allah orang terbaik sehingga dia hijrahnya nanti ke Palestina? Maaf, saya tidak dapat lagi atau saya cabut kembali. Dulu pernah saya mengajak, setahun yang lalu masih saya ajak ini, agar hijrahnya kita nanti ke Mekah, ke Madinah, betul? Tapi sekarang saya cabut. Bukan ke Mekah, ke Madinah. Setelah saya temukan hadis ini, setelah saya pelajari hadis ini, Mekah, Madinah justru sedang kacau-kacaunya saat Palestina menuju kepada kuat dan tenang secara de facto, de jure. Kekuatan Islam serta orang-orang terbaik di muka bumi sudah berkumpul dan bersatu di Palestina. Rezeki melimpah ruah di Palestina. Maka saat itulah taat terbaik, orang-orang terbaik di muka bumi kumpul ke sana. Begitu Pak. Sementara Madinah saja kacau, maka Mekah pasti kacau. Bukankah kita pernah didengarkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Itu menandakan apa? Arab Saudi kacau. Kalau kacau, terjadi pertumpahan darah, perang saudara di tubuh kerajaan Arab Saudi, otomatis keamanan tidak terjamin. Betul tidak? Maka negara mana yang akan mengizinkan rakyatnya terbang ke sana? Atau kita pun berpikir berulang-ulang bahwa pindah ke Mekah, ke Madinah itu diperintahkan Nabi hanya dalam satu keadaan saja di akhir zaman, ketika Dajjal sudah keluar. Itu baru benar. Tapi sebelum Dajjal keluar, jangan hijrah ke Mekah, ke Madinah. Jangan hijrah ke sana. Hijrah yang benar di akhir zaman adalah ke Palestina. Permasalahannya adalah, apakah kita sudah memantaskan diri menjadi hamba terbaik menurut Allah? Itu permasalahan terbesar. Kalau sudah pantaskan diri kita menjadi hamba terbaik menurut Allah, insya Allah kumpul duit dari sekarang, tabung emas dari sekarang semampunya, ya, siapkan paspor dari sekarang. Bila terjadi pengumuman khilafah Islamiyah dibebaskan Masjidil Aqsa, maka insya Allah kita akan terbang ke sana. Begitu Pak. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masalah rezeki di sana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk sudah beriman semua, sudah soleh-soleh dan bertakwa di dalamnya, rezeki Allah yang jamin. Palestina sebanyak apapun orang masuk ke dalamnya, Allah akan jamin rezeki mereka semua. Oh, negeri paling tenang kata Rasulullah di akhir zaman, negeri yang paling makmur, paling sejahtera. Sementara Arab Saudi paling kacau ketika itu. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang, saudaraku, kira-kira siapa ya yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Baik, saya jawab. Rasulullah bersabda, yang akan berbaiat dengan Imam Al-Mahdi nanti
adalah pasukan bendera hitam dari timur, kata Rasulullah. Ini yang pertama. Pasukan bendera hitam dari timur. Nah, kalimat pasukan itu berarti para ahli tempur, atau tidak? Betul tidak? Sekarang ada isu terlalu percaya diri menisbatkan pasukan bendera hitam itu adalah dari Indonesia. Terlalu percaya diri. Coba tuh lihat di Indonesia bendera hitam dibakar, maka bermunculan bendera hitam dari Sabang sampai Merauke dengan tulisan La ilaha illallah. Ini isu dimunculkan oleh sebagian dai, ya, sebagian tokoh-tokoh publik. Tapi dengan segala hormat saya katakan bukan dari Indonesia. Sebab apa? Pasukan yang akan berbaiat dengan Imam Mahdi, kata Rasulullah, adalah pasukan elit yang tak terkalahkan dalam sepanjang sejarah mereka. Kalau di Indonesia, kaum muslimin jadi pecundang tidak? Pernah perang nggak kaum muslimin? Dalam artian perang dan tidak pernah terkalahkan di sini. Ada tidak? Tidak. Maaf ya, sekali lagi saya katakan bukan Indonesia. Buka sejarah. Bangsa yang ceritakan Nabi dengan ciri-ciri khas fisik. Mereka tinggi-tinggi, kurus-kurus, perut mereka tipis-tipis, dengan pakaian begini, sorbannya begini, karakter akhlak mereka begini, dan kuatnya mereka memegang sunnahku luar biasa. Mereka memiliki cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya memiliki cara tempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah bisa dikalahkan, dan mereka selalu mengalahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Khurasan. Timur dari posisi Rasulullah ketika itu adalah Khurasan. Khurasan itu adalah Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, dan negeri Tantan lainnya adalah Khurasan. Sekarang pasukan yang tak terkalahkan dari Khurasan yang dimusuhi oleh timur dan barat musuh-musuh Islam itu berada di Afghanistan. Namanya Taliban. Sebelum Amerika menjadi negara superpower tunggal, sebelumnya bumi ini dikuasai oleh dua negara superpower. Sebelah timur dikuasai oleh Uni Soviet, betul? Sebelah barat oleh Amerika Serikat. Uni Soviet masuk dalam perangkap yang teramat sangat tidak mereka inginkan dan adalah mimpi buruk dalam kenyataan mereka, yaitu perang melawan Taliban di Afghanistan. Akhirnya terkuras semua energinya, terkuras semua potensinya, dan Uni Soviet tumbang, mati, kemudian pecah menjadi negara-negara kecil. Yang terbesar cuma Rusia. Tinggallah Amerika Serikat selaku negara superpower satu-satunya. Amerika melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Uni Soviet, mencoba melawan Taliban. Maka semua potensi energi, semua potensi finansial, semua potensi ekonomi politik semuanya dikerahkan, habis tersedot melawan Taliban. Taliban tidak pernah tumbang. Taliban semakin kuat dan semakin kokoh. Walaupun sang panglima tertinggi Al-Qaeda yang bergabung dengan Taliban, Syekh Usamah bin Laden, syahid dengan izin Allah, dengan Allah yang Maha Tahu, ya, tetap saja Taliban tidak bergeming. Taliban tidak pernah bergoyang. Justru sekarang Amerika Serikat sudah seperti macan ompong atau orang tua yang sudah sakaratul maut. Lalu mengemis-ngemislah Amerika sekarang memohon Taliban agar mau duduk diajak berunding bersama, karena mereka lihat kekuatan yang paling real di seluruh Timur Tengah adalah Taliban. Perlu Bapak Ibu ketahui semua, Taliban mendirikan Emirat Islamiyah Taliban. Emirat Islamiyah sebelumnya sudah muncul. Emirat Islamiyah Kaukasus, Emirat di Shishan, Emirat Islamiyah Mali, di Mali, Emirat Islamiyah Yaman, Emirat Islamiyah bermunculan. Semua emirat berhasil dilindas habis oleh PBB dan Amerika. Semua emirat, kecuali satu emirat yang tidak berhasil dibungkam, yaitu Emirat Islamiyah Taliban. Justru makin lama makin kuat dan makin berjaya. Nah, saudara-saudaraku, ciri-ciri fisik orang-orang yang disebut Rasulullah itu lengkap ada pada bangsa Afghanistan yang bergabung dalam pasukan tempur tak terkalahkan Taliban ini. Sekarang Taliban punya bargaining kelas dunia, dan Taliban berkata kepada Amerika, jika kalian inginkan kami berunding dengan kalian, jangan ikutkan pemerintahan Afghanistan ini, boneka kalian langsung dengan kami. Begitu Pak, nggak bisa macam-macam Amerika menghadapi Taliban, nggak bisa macam-macam. Sekarang
Taliban mempersiapkan pasukan bendera hitam untuk diluncurkan ke Syam, memerdekakan Masjidil Aqsa. Takbir. Kalau Taliban yang punya urusan, dengan izin Allah, dengan izin Allah, cuma mereka yang punya daya tempur yang tidak pernah terkalahkan, cuma mereka yang punya pengalaman perang yang belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang memiliki seperti Taliban. Nah, kita ingat tadi urutan hadis pernah saya bacakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Awal urusan ini adalah kenabian dan itu adalah rahmat, kata Nabi kan. Lalu khilafah Islamiyah dan itu adalah rahmat. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam dan itu adalah rahmat. Kemudian Imarat dan itu adalah rahmat. Imarat yang dimasukkan Nabi, adalah fase keempat. Padahal fase keempat ini nggak ada khilafah Islamiyah. Memang nggak ada. Fase keempat ini tidak ada khilafah Islamiyah, memang tidak ada. Maka pengumuman khilafah Islamiyah oleh ISIS di Baghdad, Irak adalah tertolak karena ini bukan fase khilafah Islamiyah. Nah, ini adalah fase kediktatoran. Namun kata Rasulullah, pada fase ini berdirinya upaya mendirikan Emirat Islamiyah. Dan seluruh Emirat itu bertumbangan kecuali hanya satu, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Dan inilah dia Emirat yang kata Rasulullah rahmah, dan itu adalah rahmat. Nah, sekarang jika terwujud pasukan bendera hitam ini dengan ciri-ciri sudah diceritakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud berarti adalah pasukan yang ini. Maaf, bukan Indonesia. Silahkan kita berbeda, bagi saya tidak masalah. Tapi saya sangat menolak dan sangat-sangat tidak setuju kalau dikatakan pasukan bendera hitam yang menjadi pasukan elitnya Imam Mahdi itu adalah Indonesia. Sangat tidak setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.